Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai dinamika ekonomi Indonesia tahun 2026, menimbang PDB dan realita daya beli. Kita mulai dari indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi, yaitu Produk Domestik Bruto atau PDB. Pada triwulan 2 2026, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%, lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi atau PMTB, dan belanja pemerintah. Jika hanya melihat angka ini, fondasi ekonomi Indonesia tampak kuat, tapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan ini benar-benar dirasakan masyarakat? Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Selain pertumbuhan yang positif, ada dua indikator makro lain yang juga terlihat stabil. Pertama, arus investasi asing mencapai sekitar 257,7 triliun, menunjukkan Indonesia masih dianggap tujuan investasi yang menarik. Kedua, inflasi berada di 2,88% di bawah target 3%. Ini menandakan harga relatif terkendali. Jika ketiga indikator ini digabung, pertumbuhan tinggi, investasi besar, inflasi yang rendah, kondisi ekonomi seharusnya terlihat sangat baik. Namun kenyataan yang dirasakan masyarakat tidak sepenuhnya sejalan. Disinilah awal dari paradoks ekonomi Indonesia. Setelah melihat indikator makro yang positif, sekarang kita masuk ke kondisi ekonomi yang real. Meskipun PDB tumbuh 5,29% dan inflasi hanya 2,88%, masyarakat tetap merasakan tekanan ekonomi sehari-hari. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan. Misal, tekanan pada daya beli, gejala deflasi semu, yaitu harga stabil bukan karena produksi naik, tapi karena permintaan melemah, yang kemudian berdampak pada kontraksi sektor retail, pelemahan manufaktur, hingga tekanan pada nilai tukar rupiah. Artinya, pertumbuhan tinggi belum tentu mencerminkan kesehatan ekonomi secara menyeluruh. Dari sinilah mulai terlihat gap antara ekonomi di atas kertas dan kondisi yang benar-benar dirasakan masyarakat. Fenomena ini diperkuat oleh daya indeks keyakinan konsumen yang terus menurun sepanjang tahun dari sekitar 127 di awal tahun menjadi 117,8 di pertengahan tahun. Penurunan ini menunjukkan masyarakat semakin berhati-hati mengeluarkan uang dan menunda pembelian barang non-kebutuhan pokok. Padahal konsumsi rumah tangga adalah penyumbang terbesar PDB Indonesia. Jadi ini sinyal bahwa pertumbuhan ke depan berpotensi menghadapi tantangan. Jika keyakinan konsumen terus menurun, bagaimana masyarakat masih mampu mempertahankan konsumsinya? Jawabannya, sebagian rumah tangga mulai menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi tetap berjalan, tapi bukan karena pendapatan naik, melainkan karena dana cadangan yang terkuras. Ini tidak bisa berlangsung lama. Jika tabungan terus berkurang sementara pendapatan stagnan, kemampuan belanja masyarakat akan semakin melemah. Tanda bahwa ekonomi rumah tangga sebenarnya sedang tertekan, meski indikator makro masih terlihat baik. Dampaknya mulai terlihat di sektor usaha. Ketika masyarakat lebih berhati-hati berbelanja, dampaknya merambat ke dunia usaha. Melemahnya daya beli membuat sektor retail mengalami penurunan penjualan, masyarakat memprioritaskan kebutuhan pokok, sehingga pelaku usaha harus melakukan efisiensi. Tekanan ini merambat ke manufaktur, permintaan turun, produksi dikurangi, dan dalam beberapa kasus berdampak pada pengurangan jam kerja maupun tenaga kerja. Jadi, lemahnya daya beli bukan hanya soal konsumen, tapi juga mempengaruhi produksi dan keberlangsungan dunia usaha. Jika kita gabungkan pembahasan sebelumnya, terlihat kontras yang jelas. Di satu sisi, pertumbuhan 5,29%, inflasi rendah, dan arus investasi asing besar biasanya tanda ekonomi berada di jalur positif. Di sisi lain, daya beli melemah, keyakinan konsumen menurun, tabungan terkuras, dan sektor usaha melambat. Menurut saya, inilah inti paradoks ekonomi Indonesia 2026. Data makro optimis, tapi realitas di lapangan menunjukkan manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya soal besaran PDB, tapi juga kualitasnya. Jika lebih banyak ditopang investasi atau belanja pemerintah, sementara konsumsi masyarakat melemah, pertumbuhan itu rapuh untuk dipertahankan jangka panjang. Idealnya, pertumbuhan didukung oleh produktivitas, lapangan kerja berkualitas, dan kenaikan pendapatan masyarakat, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas. Tantangannya bukan sekadar menjaga PDB tetap tumbuh, tapi memastikan pertumbuhan itu berkualitas dan inklusif. Selanjutnya kita masuk ke inflasi secara lebih mendalam.
ternyata di sini ada paradoks antara harga pangan dan harga energi. Komponen volatile food seperti bawang merah dan cabai mengalami deflasi bulanan minus 1,68%. Sekilas positif, tapi ini belum tentu berarti daya beli baik. Bisa jadi justru indikasi masyarakat menahan konsumsi. Sebaliknya, kelompok administered prices, terutama BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Dexlite, masih mengalami inflasi 3,58% secara tahunan. Jadi meski harga pangan turun, biaya energi tetap tinggi dan membebani pengeluaran rumah tangga. Inilah paradoks inflasi. Secara agregat terlihat terkendali, tapi masyarakat tetap merasakan tekanan karena kebutuhan murah sementara energi masih mahal. Sekarang kita beralih ke pasar keuangan. Secara umum, pasar modal menunjukkan pemulihan, tapi apakah ini benar-benar didukung fundamental ekonomi? IHSG sempat terkoreksi hingga 28,04% sejak awal tahun, sebelum naik kembali ke sekitar 6.222 pada Juli. Terlihat seperti pemulihan yang baik, namun Mirai Asset memperingatkan bahwa kenaikan ini lebih didorong oleh saham spekulatif, bukan perbaikan fundamental. Investor asing juga masih net sell pada saham berkapitalisasi besar, khususnya perbankan dan telekomunikasi. Artinya, rally pasar modal ini masih rapuh, inilah yang disebut macro illusion dan micro reality. Secara makro, indeks membaik, tapi secara mikro, pelaku pasar belum sepenuhnya yakin terhadap keberlanjutan momentum pertumbuhan 5,29%. Arus modal asing juga menunjukkan fenomena menarik, ada divergensi. Dana asing masih masuk ke SRBI dan surat berharga negara, masing-masing sekitar 76,7 triliun dan 22,4 triliun, didorong suku bunga BI yang masih tinggi di 5,75%. Namun, pasar saham justru mengalami outflow sekitar 28,3 triliun. Investor asing lebih memilih instrumen aman ketimbang saham perusahaan. MSCI pun masih memperpanjang evaluasi Indonesia hingga November 2026 dengan resiko penurunan status dari emerging market ke frontier market jika transparansi pasar tidak diperbaiki. Artinya, masuknya modal asing belum tentu mencerminkan kepercayaan pada fundamental ekonomi. Banyak investor sekedar mengejar imbal hasil tinggi bukan yakin pada prospek jangka panjang. Sekarang, proyeksi ke depan. Bagaimana kondisi ekonomi setelah stimulus mulai berkurang? Setelah momentum musiman seperti Lebaran dan THR berakhir, serta belanja pemerintah kembali normal, ekonomi akan bergantung pada konsumsi masyarakat yang organik. Artinya ditentukan oleh kekuatan daya beli itu sendiri. Ada risiko pertumbuhan melambat di bawah 5% pada kuartal 3 dan 4 jika manufaktur dan investasi belum mampu menggantikan peran stimulus. Target Bank Indonesia sendiri berada di kisaran 4,9 hingga 5,7%. Ditambah lagi cadangan devisa turun ke sekitar 145,3 miliar dolar Amerika dan rupiah sudah terdepresiasi lebih dari 8% year to date, membuat ruang kebijakan moneter semakin terbatas. Jadi, keberlanjutan pertumbuhan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan mengubah pertumbuhan yang selama ini ditopang stimulus menjadi pertumbuhan berbasis fundamental yang lebih kuat. Lalu, langkah apa yang diperlukan agar pertumbuhan tidak hanya tinggi tapi juga berkualitas? Ada tiga strategi utama. Yang pertama, meninggalkan ketergantungan pada stimulus fiskal jangka pendek. Stimulus memang mampu mendorong konsumsi sesaat, tapi jika terus diandalkan, pertumbuhan hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah. Kebijakan perlu diarahkan pada penguatan fundamental, bukan sekedar konsumsi jangka panjang. Kedua, membangun kapasitas produksi. Investasi yang masuk seharusnya menciptakan lapangan kerja yang luas, terutama yang padat karya, sehingga pendapatan masyarakat naik dan daya beli pulih secara berkelanjutan. Ketiga, menjaga konsistensi hilirisasi. Investasi di sektor logam dan pertambangan jangan hanya berhenti di ekstraksi bahan mentah, tapi diarahkan menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri, sehingga manfaatnya lebih besar bagi perekonomian nasional. Ketiga strategi ini menunjukkan Indonesia perlu menggeser fokus kebijakan dari stimulus jangka pendek menuju fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sebagai penutup, mari kita rangkum. Pertama, pertumbuhan 5,29% memang pencapaian baik, tapi strukturnya masih rentan karena lebih banyak ditopang belanja pemerintah, bukan daya beli masyarakat secara alami.
Kedua, masyarakat masih menghadapi tekanan terlihat dari tabungan rumah tangga yang terkuras dan kontraksi di sektor retail. Meski ekonomi makro tumbuh, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ketiga, tantangan utama Indonesia bukan sekedar menjaga PDB tumbuh di atas 5%, tapi memastikan investasi asing benar-benar menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keyakinan konsumen, dan memulihkan daya beli. Kesimpulannya, ekonomi Indonesia bukan dalam kondisi buruk, tapi masih rapuh karena ada kesenjangan antara indikator makro dan realita di lapangan. Karena itu, transformasi menuju pertumbuhan yang berkualitas menjadi sebuah keharusan. Keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka, tapi kemampuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.